Shalom kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang. Kekasih Tuhan, kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat yang ke-36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu tahu kebenaran ini, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus, maka ada dua hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu jaminan hidup kekal dan penderitaan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin kekasih Tuhan mengatakan, kok penderitaan? Dan itu memang yang terjadi. Bukan hanya kita menerima hidup kekal, tetapi kita juga harus menanggung penderitaan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Nah, di dalam ayat yang ke-36 mengatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dikatakan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini dengan jelas mengatakan karena engkau, karena Yesus, karena iman percaya kita kepada Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Di dalam ayat yang ke-35 itu sangat jelas. Nah, hal ini kapan saja bisa terjadi dalam hidup kita. Karena itu kekasih Tuhan, kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga, siap selalu. Kalau itu terjadi, maka kita sudah siap untuk menanggung semuanya itu. Nah, kekasih Tuhan, jangan hanya kita mau menerima hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, tetapi kita juga harus siap menghadapi penderitaan karena iman percaya kita kepada Yesus. Jadi kekasih Tuhan, keselamatan kekal dengan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan. Karena kapanpun kita bisa mengalami penderitaan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya seperti ini. Apakah penderitaan itu dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Nah, di dalam ayat yang ke-35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Apakah semuanya itu akan memisahkan kita? Kekasih Tuhan, segala penderitaan yang kita alami saat ini maupun yang akan datang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kekasih Tuhan, penderitaan model apapun yang kita alami di dunia ini, karena iman percaya kita kepada Yesus tidak dapat memisahkan kita dari anugerah kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, dalam semua penderitaan yang kita alami, kita lebih daripada orang-orang yang menang di luar sana. Karena Yesus mengasihi kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena Yesus mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, hari ini saya mau mengatakan bahwa kita harus sabar menghadapi penderitaan. Karena iman percaya kita kepada Yesus. Segala penderitaan ada akhirnya. Dan kita akan tampil sebagai pemenang yang lebih dari pemenang di luar sana. Karena Yesus mengasihi kita. Kekasih Tuhan, apapun penderitaan yang kita alami saat ini, sabar, sabar, dan sabar. Karena semua penderitaan itu ada akhirnya. Dan kita akan tampil sebagai pemenang. Karena Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu, kami siap untuk menanggung segala penderitaan oleh karena iman percaya kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.